Halo semuanya, BTW gimana kabarnya para tete-tete glowing yang suka menari sambil pamer perabotan di aplikasi TikTok? Berhati-hatilah jika berkenalan dengan seseorang di sosmed, sebab mereka mungkin memiliki niat jahat untuk menggadabah perabotan Anda dan memviralkannya di YouTube biru. Karena pada video kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah film berjudul Ballerina 2023, di mana film ini mengisahkan seorang wanita yang akan membalaskan dendam pada kelompok kriminal yang telah mengkeleci sahabatnya sampai mengalami tekanan mental hingga akhirnya meninggal. Seperti apa kisah selengkapnya? Kita langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya sekelompok circle begal yang sedang menjarah minimarket milik Haji Goler. Hingga tak lama seorang teteh glowing datang untuk membayar makanan, membuat para begal itu terkejut dan seketika langsung menyerangnya. Namun si teteh ini mampu menggulai para begal dengan mudah. Saat di rumah, si teteh yang bernama Okju ini mendapat panggilan dari teman dekatnya yang bernama Minhe. Di mana Minhe meminta Okju untuk main ke rumahnya sebab sudah lama mereka tidak nongkrong bareng, dikarenakan Minhe yang seorang penari balet selalu sibuk pentas akhir-akhir ini. Mendengar itu, Okju sebagai bestie langsung bergegas menemui Minhe. Tak lupa Okju membeli beberapa botol Coca Koplok dan keratin seng untuk diminum bersama. Yuk. Setibanya di kediaman Minhe, Okju keheranan karena tak ada sejembit orang pun. Hingga Okju pun menemukan sebuah kotak sepatu yang terdapat sebuah surat yang bertuliskan, "Tolong balaskan dendamku karena cuma dirimu yang bisa melakukannya." Di sana juga tertera sebuah akun IG bernama Sep Choi. Melihat itu, sontak saja membuat Okju panik lalu mencoba menelepon Minhe. Hingga akhirnya Okju mendapati jika Minhe si bestie telah mengsetor nyawa di kamar mandi. Okju sebagai teman dekat tentu saja sangat terpukul dengan kepergian Minhe temannya. Mengingat awal mereka bertemu dan berkenalan, hal itu sangat berkesan bagi Okju maupun Minhe, terutama Okju yang bekerja sebagai bodyguard sewaan, kadang tak memiliki waktu untuk sekedar berteman dengan seseorang. Dan sejak mereka berteman, Okju dan Minhe kerap menghabiskan waktu bersama untuk nongkrong, jajan seblak, dan healing bareng. 이거 아니지 않냐? 써야지. 난 내가. Kini, Okju kemudian mencari identitas akun IG bernama Sep Choi yang tadi tertulis di surat terakhir milik Minhe. Dan diketahui jika Choi ini adalah seorang cepet dagang cireng isi. Namun tak lama, ponsel milik Minhe yang dibawa Okju mendapat panggilan dari seseorang yang ternyata dari si Choi. Di mana Choi mengajak Minhe bertemu di suatu tempat, dan jika Minhe berani menolak, maka si Choi tak segan-segan untuk mencelakai teman bahkan keluarga Minhe. Mendengar itu, Okju pun segera pergi ke tempat yang sudah dijanjikan si Choi. Di sana Okju melihat Choi bertransaksi dengan beberapa pelanggannya yang ternyata di dalam kemasan cireng itu berisikan sebuah narkoboy. Choi lalu berusaha menelepon Minhe akan tetapi Okju tidak mengangkatnya. Di mana dari sini Okju menyimpulkan jika si Choi inilah orang yang menyebabkan Minhe sahabatnya setor nyawa. Okju pun lalu mengikuti Choi ke kediamannya. Keesokan harinya saat Choi pergi, Okju mulai mengendap-endap seseleket masuk ke rumah Choi. Di mana di sana Okju menemukan banyak flashdisk bertuliskan nama-nama kewes, dan salah satunya terdapat nama Ballerina alias nama lain dari Minhe sahabatnya. Dan terkuak alasan mengapa Minhe setor nyawa, sebab ternyata bebenguk Choi sudah menggadabah Minhe dan merekam setiap adegan-adegan perkelecisan itu. Sehingga membuat Minhe harus memenuhi apapun permintaan dari si Choi. Karena jika Minhe menolak, maka video asusila miliknya akan disebar oleh si Choi ke YouTube biru dan grup WA tongkrongan. Mengetahui itu,
Okju semakin terpukul dengan nasib yang dialami oleh sahabat dekatnya, di mana Okju bertekad akan membalaskan dendam kematian Minhe terhadap bebenguk Choi dengan sangat amat pedih. Singkat waktu, Okju yang sudah menaruh alat penyadap di rumah Choi, ia pun mendengar pembicaraan Choi dengan temannya yang akan berburu kewes-kewes di sebuah klub malam. Mengetahui itu, Okju pun segera bersiap untuk segera pergi ke sana. Dengan mengenakan baju ulen milik Minhe, Okju berhasil bertemu dengan Choi. Bahkan Choi mengatakan jika Okju sangat mirip dengan seseorang yang pernah ia temui, namun Okju menyangkanya dan langsung mengajak Choi untuk minum. Singkat cerita, Choi pun mengajak Okju ke hotel untuk melakukan aksi bejatnya. Okju pun mengiyakan ajakan tersebut karena hal itu merupakan bagian rencana balas dendamnya. Setibanya di kamar hotel, Choi yang sudah membius Okju sampai pingsan mulai melakukan aksi bejatnya. Dan ketika Choi akan menggadabah tubuh ulen Okju, tiba-tiba sayangnya serangan Okju masih bisa ditahan oleh si Choi, hingga adu mekanik di antara mereka pun tak terelakkan lagi. Okju dengan skillnya yang setara Jackie Chun berhasil menturi pipis si tengkorak Choi hingga swing. Tak lama rekan Choi yang berambut Dora datang membawa shotgun untuk menembak Okju. Beruntung Okju berhasil lari. Bagaikan psikopat Texas, rekan Choi yang satu lagi datang membawa senso, akan tetapi ya, secara mendadak tiba-tiba seorang gadis lucu membuka pintu hingga membuat kaki si botak pengkor tertebas sensonya sendiri, sehingga membuat Okju dan si gadis berhasil kabur. Singkat cerita, Choi yang sedang dirawat didatangi oleh Dunungan alias bos besarnya, yang ternyata Choi adalah salah satu anggota dari kelompok kriminal yang melakukan bisnis haram seperti menjual narkoboy dan wanita. Di mana si bos marah karena kesalahan Choi yang membuat Okju dan si gadis berhasil kabur, serta Choi yang mempunyai bisnis sendiri di luar manajemen kelompoknya. Si bos selalu memberi waktu selama 3 hari pada Choi untuk menangkap Okju dan juga si cewek lucu. Di sisi lain, Okju dan si gadis lucu, kita panggil saja Titin, akhirnya berkenalan. Di mana Titin adalah salah satu korban kejahatan kelompok kriminal si Choi yang dipaksa melayani om-om cabul. Karena jika Titin menolak, maka video rekaman asusilanya akan dipiralkan ke sosmed. Dan hal itu tentunya membuat Titin trauma sekaligus marah dan ingin sekali menghabisi si Choi serta kelompoknya. Sementara Choi dengan luka swing di pipinya mendatangi temannya yang seorang apoteker bernama Myung, di mana Choi meminta Myung untuk menangkap Okju dan Titin. Awalnya Myung menolak karena bayarannya terlalu murah. Namun ketika Choi akan membayarnya seharga 500 biji motor erok, Myung pun langsung menyanggupi permintaan Choi. 내 얼굴이라 근데 참 그 SM 플레이가 아니라 Keesokan harinya, Okju dan Titin membeli beberapa senjata untuk melancarkan aksi balas dendam mereka. Walaupun senjata dari si penjual kolot ini senjata model lama, tapi karena uang yang dimiliki Okju terbatas, maka hanya senjata-senjata itu yang ia dapatkan. Malam harinya, Okju yang sadar jika Titin salatri alias belum makan, Okju pun bergegas membeli beberapa makanan untuk Titin. Namun setibanya di rumah, Titin tidak ada, lalu tiba-tiba keesokan harinya, Choi berbohong pada si bos jika dirinya berhasil menghabisi Okju, yang jelas-jelas Okju berhasil selamat. Si bos pun mempercayainya walaupun tadinya ia hanya menyuruh Choi untuk menangkap Okju dan bukan malah membunuhnya. Tetapi nasi sudah menjadi bubur. Si bos lalu menyuruh Choi untuk membereskan si Titin sebab Titin akan menjadi saksi pembunuhan Okju dan akan berbahaya bagi kelompok si bos. Choi pun dengan bengisnya menanyakan keberadaan Okju kepada Titin. Namun karena Titin tak mau menjawab,
Choi pun akan memberikan hukuman kepada Titin. 근데 이게 뭐냐 지금? 너도 좀 이거 애를 다 망쳐놔. Sementara di hotel, rekan-rekan Choi yang sedang mengawasi CCTV, mereka tidak sadar jika Okju sudah berada di sana. Di mana Okju langsung menodong si botak dan menanyakan di manakah keberadaan si Choi. Namun karena tak menjawab, si botak pun mokat berciuman dengan peluru. 그 새끼 어딨어? Okju yang semakin murka, ia pun langsung mendatangi markas si Choi. Sesampainya di dalam, terlihat para bawahan si bos sedang bekerja. Okju dengan dingin langsung menanyakan di manakah si Titin ditahan. 내가 뭐 하나 보지 않고 얘가 어디 있는지 말해줄 수 있는 사람이 Namun karena tidak ada satupun yang menjawab, bahkan si bos yang baru muncul saja langsung di headshot karena kebanyakan cocot karena tak memberikan jawaban. Dan pertarungan solo versus sekuat pun tak terelakkan lagi. Bagaikan Granger full item, Okju dengan skillnya berhasil menghabisi kroco-kroco itu. Setelah itu, akhirnya Okju pun menemukan Titin yang dibawa oleh si Myung. Melihat Titin dipenuhi luka lebam akibat siksaan, Okju pun berniat menembak bebenguk Myung, tetapi tanpa diduga, si Choi berhasil menembak Okju. Si Myung pun merasa lega karena seolah diselamatkan Choi. Namun karena Myung kekeh menagih janji bayaran dari Choi, Choi yang kesal pun langsung menghabisi Myung. Tetapi momen itu berhasil dimanfaatkan Okju dan Titin untuk melumpuhkan si Choi. Choi lalu dibawa ke sebuah pantai untuk diadili. Di sana, Choi yang sekilas rambutnya mirip Dede Inoen merengek sambil menanyakan siapakah Okju sebenarnya. Okju pun menjawab jika dirinya adalah balerina. Mendengar itu, Choi seketika teringat dengan sosok si balerina alias Minhe yang pernah ia gadabah, serta menyadari jika Okju adalah teman Minhe. Tetapi layaknya seorang psikopat, sambil tertawa Choi tidak merasa bersalah sedikit pun atas apa yang ia lakukan kepada Minhe. Bahkan si Choi body shaming dengan menghina Minhe sebagai penari balet yang gemuk. Mendengar itu, sontak saja membuat Okju naik pitam tingkat maksimal. Layaknya X-Borg full item, Okju langsung menground up bebenguk Choi sampai tutung sebagai bentuk balas dendam atas kematian Minhe sahabat dekatnya. 지옥까지 쫓아갈 거야. Dan film Balerina pun tamat. Bagaimana sangat mengactionkan, membalaskan dendam sekali, bukan? Seorang pria bernama Choi yang kebiasaannya menjebak wanita-wanita untuk ia gadabah dan dipiralkan dan direkam maksudnya. Tidak tahu jika dia berurusan dengan mantan agen, mantan bodyguard sewaan yang sangat handal yaitu Okju, di mana si Choi ini langsung harus tutung, dibakar, di round up karena telah membuat sahabat dekat Okju sampai setor nyawa. Dan itulah rangkuman alur cerita pada video kali ini. Semoga kalian suka dengan alur cerita di video kali ini. And see you on next video.